Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kasus video dewasa yang melibatkan beberapa artis cantik tanah air yang sudah tersebar luas di dunia maya membuat orang-orang jadi tahu bagaimana aksi sang artis ketika berada di atas ranjang. Namun kiranya kasus tersebut bisa menjadi pelajaran bagi banyak orang. Berikut ini adalah 5 artis cantik tanah air yang video dewasanya sudah ditonton satu Indonesia. 1. Cut Tari. Sebelum dinikahi oleh Richard Kevin, artis cantik Cut Tari sempat membangun rumah tangga dengan Yusuf Subrata. Sayangnya rumah tangga Cut Tari dengan Yusuf Subrata tak berjalan mulus dan berakhir dengan perpisahan. Saat masih berstatus sebagai istri Yusuf Subrata, Cut Tari sempat menjadi sorotan publik gara-gara kasus video dewasa dengan Ariel Noah yang sudah tersebar luas pada tahun 2010 silam. Kala itu, sambil menangis, Cut Tari dengan jujur mengakui bahwa pemeran wanita dalam video dewasa bersama Ariel memang benar dirinya. Bahkan Cut Tari mengakui kalau dirinya sudah 3 kali melakukan hubungan intim dengan Ariel. Pengacara kondang Hotman Paris juga pernah membeberkan fakta lain terkait kasus video dewasa yang melibatkan Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari kala itu. Hotman Paris juga membongkar sosok yang meyakinkan Cut Tari untuk mengakui video dewasa tersebut. Padahal kala itu, karir Cut Tari di dunia hiburan juga sedang berada di puncak. Saya ada cerita nyata ya yang kau alami. Saya dulu pengacara Cut Tari waktu kasus video gini-gini sama Ariel. Yang nyuruh mengaku pertama kali Cut Tari itu ya suaminya, ungkap Hotman Paris belak-belakan. Hotman Paris juga mengatakan Cut Tari mengakui perbuatannya tepat di hadapan Yusuf Subrata yang masih menjadi suaminya pada saat itu. Kamu tahu nggak, saat Cut Tari ditanya begitu, saya cuma jarak 2 meter dari suaminya. Suaminya mendengar cerita Cut Tari kronologisnya ini. Sampai saya tanya sama suaminya Cut Tari, bagaimana perasaan kamu waktu dengar semua ini? Jelasnya. Ternyata jawaban yang dilontarkan Yusuf Subrata membuat Hotman merasa begitu salut. Tapi saya salut sama jawaban suaminya. Ya bagaimana, siapa manusia yang tidak berdosa? Ujar Hotman Paris menirukan jawaban Yusuf Subrata. Sebagai kuasa hukum Cut Tari kala itu, Hotman Paris juga sempat membongkar proses penyidikan kasus video dewasa tersebut. Hotman Paris mengungkapkan kala itu penyidik sempat mengonfrontasi Ariel dan Cut Tari dan menanyakan kebenaran video yang melibatkan nama mereka. Setelah keduanya diminta melihat video viral tersebut, ternyata jawaban Ariel dan Cut Tari berbeda. Ariel sempat tidak mengakui video dewasanya bersama Cut Tari tersebut. Menariknya, ketika penyidik pamit ke toilet, Ariel justru langsung meminta maaf kepada Cut Tari atas pengakuannya. Si Ariel tidak ngakuin kan, tapi Cut Tari ngakuin. Tapi begitu penyidiknya pergi ke toilet, Ariel bilang sama Cut Tari, maaf ya, gitu, jelas Hotman Paris. Gara-gara kasus tersebut, Ariel divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara dan denda sekitar 250 juta rupiah. 2. Gisela Anastasia. Artis cantik Gisela Anastasia ternyata bukan hanya sekali merekam adegan dewasanya bersama Nobu. Rupanya aksi tidur bareng sambil merekam adegan dewasa mereka sudah dilakukan lebih dari 5 kali. Fakta tersebut terungkap dengan jelas dalam persidangan. Hubungan terlarang Gisel dan Nobu ternyata dilakukan mereka berdua di beberapa tempat di Indonesia. Sementara itu, sosok orang yang pertama kali menyebarkan video tersebut ke dalam grup akhirnya terkuak. Persidangan kasus video dewasa Gisel dan Nobu juga telah memunculkan sederet fakta terbaru yang cukup mengejutkan publik. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 9 bulan penjara kepada penyebar video berdurasi 19 detik tersebut. Kuasa hukum terdakwa PP yang dituding sebagai orang yang menyebarkan video, Roberto Sihotang, akhirnya angkat bicara. Menurut Roberto, fakta dalam persidangan yang telah dihadirkan adalah penyebar pertama bukan PP, tapi tetap ditolak oleh majelis hakim. Nah, klien kami pun bukan orang yang pertama kali menyebarkan juga, ataupun 10 kali, ataupun ke-20 kali. Tidak, dia mendapatkan itu dari grup WhatsApp temannya yang berisi 6 orang. Jelasnya. Selain itu, Roberto juga menyebut kalau Gisel dan Nobu sudah beberapa kali membuat video adegan dewasa mereka. Mereka itu, Gisel dan Nobu, membuat video itu bukan pertama kali. Mereka sudah beberapa kali membuat video. Artinya mereka berdua sudah setuju untuk membuatkan videonya, ujar Roberto. Penjelasan Roberto tersebut berdasarkan apa yang sudah diungkapkan oleh Gisel sendiri ketika dipanggil sebagai saksi. Mereka berhubungan intim di fakta persidangan lebih dari 5 kali. Kalau di video itu adanya di Sumatera Utara, tapi mereka juga pernah melakukan hubungan di Palembang, Surabaya, atau di mana gitu, saya lupa.
Itu pengakuan Giselle sendiri kok, dan Nobu juga mengakui itu jelasnya. Bukan hanya itu, Roberto juga menceritakan detail yang terjadi dalam persidangan, di mana disebutkan bahwa Giselle adalah sosok penyebar asli video dewasa tersebut ke beberapa akun lain lewat ponsel. Roberto Sihotang pun mengaku tak terima dengan keputusan hakim yang menurutnya tidak adil. Roberto menegaskan kalau Giselle lah orang yang mengunggah video tersebut pertama kali. Bahkan kata Roberto, Giselle juga mengirimkan video berdurasi 19 detik itu kepada Nobu. Terbukti kok di persidangan bahwa yang pertama kali mengupload video itu Giselle, lalu kemudian yang pertama kali mengirimkan video itu juga Giselle ke Nobu, ujar Roberto. Bentuk penyebaran pertama kali melalui aplikasi apa yaitu AirDrop atau apa gitu yang sesama Apple. Nah, sudah terbukti di persidangan si Giselle yang pertama kali mengirimkan ke Nobu gitu. Lanjutnya, Tiga, Maria Eva. Penyanyi dangdut Maria Eva pernah menggegerkan publik gara-gara video dewasanya dengan seorang anggota DPR tersebar di dunia maya. Video hubungan intim yang dilakukan Maria Eva dengan seorang anggota DPR RI, Yahya Zaini, pada tahun 2006 itu telah membuat karir sang artis hancur. Skandal hubungan terlarang itu juga membuat Maria Eva gagal menjadi anggota DPR RI. Maria Eva dan Yahya Zaini bahkan harus terseret ke ranah hukum gara-gara kasus tersebut. Maria Eva dan Yahya Zaini akhirnya memutuskan hubungan lantaran sang pedangdut mengaku telah diteror oleh istri sah Yahya Zaini. Di tahun yang sama, lagi-lagi Maria Eva kembali membuat heboh netizen. Kala itu Maria Eva menyatakan telah menggoer-goerkan janinnya yang baru berusia 2 bulan. Maria Eva menegaskan kalau bayi tersebut adalah anak kandung dari Yahya Zaini. Dirinya juga nekat melakukan aborsiong karena dipaksa oleh istri sah sang pejabat. Kala itu Maria Eva nyaris masuk penjara. Namun juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Sisno Adiwinoto pada saat itu menyatakan bahwa aborsiong bukanlah delik aduan. Saat kasus tersebut terkuak, Maria Eva masih sah menyandang status sebagai istri Kohsan. Walaupun pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 2007. Kasus tersebut telah membuat karir Maria Eva hancur. Dirinya pun perlahan hilang di telan bumi. Namun belum lama ini Maria Eva dikabarkan sedang fokus berpolitik. Terlihat juga dari beberapa postingan di akun media sosialnya, Maria Eva masih tetap aktif bernyanyi secara off-air atau di acara tertentu saja. 4. Luna Maya. Artis cantik Luna Maya dikenal selalu enggan mengungkap soal hubungan percintaannya hingga keluarga. Seperti diketahui pada tahun 2010, nama Luna Maya sempat menggegerkan publik gara-gara rekaman video dewasanya bersama sang mantan pacar Ariel Noah tersebar di internet. Akibat kasus tersebut, citra Luna Maya pun langsung dipandang buruk oleh masyarakat. Meski begitu, Luna Maya tampaknya sudah berlapang dada menerima kenyataan tersebut. Saat sedang live di akun Instagram Denada pada Minggu 19 April 2020, Luna Maya sempat mengungkapkan perasaannya ketika disinggung soal masa lalunya. Luna Maya berharap semoga masa lalunya yang sudah menggegerkan publik satu Indonesia itu bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Mudah-mudahan yang jelek itu bisa dijadikan pelajaran buat banyak orang supaya jangan seperti aku, ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Luna Maya juga mengungkapkan harapannya semoga orang-orang bisa mengenangnya secara baik jika dirinya sudah tiada. Mudah-mudahan aku dikenang secara baik, selalu bisa memberikan pengalaman yang baik buat orang juga. Kalau bisa dikenang yang baik-baik, yang menginspirasi banyak orang, yang bisa buat orang lebih wise, lebih bijak dalam berpikir, harapnya. 5. Dea OnlyFans. Wanita cantik bernama Dea sempat terjerat kasus bisnis memperjualbelikan foto dan video dewasa yang dilakukannya lewat situs OnlyFans. Karena itulah ia pun dikenal dengan nama Dea OnlyFans. Dari video-video tersebutlah akhirnya satu Indonesia bisa tahu apem milik Dea. Akhirnya satu persatu fakta dari kasus tersebut mulai terkuak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menangkap Dea memberikan keterangannya dalam konferensi pers pada Selasa 29 Maret 2022. Fakta baru pun diungkap mulai dari foto dan video asusila yang ditemukan dari situs berbayar OnlyFans hingga peran seorang pria di balik bisnis haram yang dilakukan oleh wanita bernama lengkap Gusti Ayu Dewanti ini. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, akhirnya diketahui Dea membuat konten dewasanya di salah satu tempat yang berada di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Di sanalah dia ditangkap dengan sejumlah barang bukti yang disita polisi. Antara lain ada baju cosplay, 4 celana dalam, ponsel, kartu ATM, dan laptop.
Dari keterangan polisi, diketahui Dea mendapat keuntungan yang tak main-main dari setiap kali membuat konten dewasa yang diunggahnya di situs OnlyFans. Disebutkan Dea bisa menghasilkan uang 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per bulan dari memperjualbelikan foto dan video dewasanya. Menurut keterangan polisi, sebelum memperjualbelikan konten-konten dewasanya, Dea biasanya terlebih dahulu menyimpan foto dan video yang dibuatnya itu di salah satu tempat penyimpanan. Kemudian Dea mengunggah sejumlah foto dan video di akun Twitter pribadinya @greysites, lalu dimasukkannya ke situs berbayar. Dia dengan sadar untuk mendapatkan uang dari website itu, di mana pengguna website yang berlangganan harus membayar sejumlah uang apabila ingin mengakses konten tersangka, jelas pihak kepolisian. Dijelaskan oleh polisi, proses dalam pembuatan konten dewasa yang dilakoni Dea selama setahun terakhir ternyata tak lepas dari peran sang kekasih. Membuat konten dewasa bersama seorang pria, mendistribusikan foto dan video tersebut ke situs OnlyFans, ungkap polisi. Kini Dea telah bebas dari penjara. Hal pertama yang dilakukannya adalah meminta maaf kepada sang ibu yang datang menjemputnya setelah keluar penjara. Jadi hal pertama yang pengen aku lakuin sudah pasti ketemu keluarga dan meminta maaf atas kesalahan fatal yang sudah aku perbuat, tuturnya. Dea juga menyampaikan terima kasihnya kepada semua orang yang sudah selalu mendukungnya, termasuk mereka yang menjadi temannya saat berada di dalam rutan.